Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mahasiswa Putri dengan NIM 11023 mahasiswa semester 6 program studi Teknologi Informasi Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang berjudul Penerapan Metode Toksis pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Petugas Pelayanan Statistik Terpadu Berprestasi seri kasus BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Pusat Statistik atau yang lebih kita kenal dengan BPS adalah lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, salah satu peranan BPS adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah maupun masyarakat secara luas. Salah satu jenis layanan yang ada pada BPS adalah pelayanan statistik terpadu atau PST, yaitu layanan statistik itu baik itu secara offline dan juga online yang mencakup beragam jenis layanan terkait permintaan data dan publikasi. Berdasarkan hasil wawancara, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini setiap 3 bulan sekali rutin dilaksanakan pemilihan petugas PST berprestasi. Akan tetapi, prosesnya masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet dan juga belum didukung menggunakan metode pengambilan keputusan tertentu. Di mana berdasarkan keterangan dari tim penilai, hal ini seringkali berpotensi menimbulkan subjektivitas dan juga membuat para tim penilai mengalami kebingungan dalam menentukan hasil akhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memberikan solusi berupa perancangan sistem pendukung keputusan yang diharapkan dapat membantu mengambil keputusan terkait petugas PST berprestasi secara objektif, transparan, dan juga sistematis. Metode toksis dipilih dalam penelitian ini karena metode toksis dianggap mampu untuk mengambil keputusan banyak kriteria secara objektif. Berdasarkan latar belakang masalah, ada 2 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan SPK untuk membantu proses pemilihan petugas PST berprestasi di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang kedua, bagaimana menerapkan metode toksis pada SPK pemilihan petugas PST berprestasi di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, terdapat 2 tujuan penelitian, yaitu yang pertama merancang SPK yang dapat membantu proses pemilihan petugas PST berprestasi di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan yang kedua menerapkan metode toksis pada SPK dalam proses pemilihan petugas PST berprestasi di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini memiliki beberapa batasan, diantaranya adalah SPK akan bekerja dengan menggunakan metode toksis. Penelitian dilakukan di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya berfokus pada 14 petugas PST sebagai alternatif penilaian dan menggunakan 4 kriteria utama. Kemudian yang terakhir yaitu sistem ini nantinya akan dikembangkan dalam bentuk website. Sedangkan untuk manfaat penelitian ini bagi mitra, terutama dalam hal ini adalah BPS, yaitu membantu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menentukan petugas PST berprestasi secara objektif. Kemudian bagi peneliti, tentunya memberikan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan metode toksis pada SPK, dan juga bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, telah banyak dilakukan penelitian mengenai pemilihan karyawan terbaik dengan menggunakan metode Mora, toksis, dan juga SMART. Akan tetapi, penelitian ini memiliki kebaruan karena penelitian ini berfokus langsung kepada penilaian petugas pelayanan statistik terpadu di instansi pemerintah, dalam hal ini BPS, dan juga penelitian ini nantinya menghasilkan suatu sistem berbasis website dengan menggunakan metode toksis. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode bulan Februari hingga bulan Juni tahun 2026. Penelitian ini terdiri dari data primer dan juga data sekunder, dan untuk sampel penelitian terdiri dari 14 orang petugas PST. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari teknik wawancara, teknik observasi, studi literatur, dan juga dokumentasi. Kriteria penilaian yang digunakan pada penelitian ini adalah 4 kriteria utama, yaitu sikap kerja, kinerja pelayanan dalam kurung indikator hasil, kinerja pelayanan dalam kurung indikator proses, dan juga mutu pelayanan, di mana masing-masing 4 kriteria utama ini terdapat beberapa subkriteria yang digunakan sebagai indikator penilaian, serta 4 kriteria utama ini masing-masing bobotnya adalah 25%.
Kemudian untuk alternatif penilaian pada penelitian ini adalah seluruh petugas PST di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana berdasarkan surat keputusan Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 14 orang tim petugas PST di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Topsis, di mana metode Topsis sendiri merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menentukan alternatif terbaik berdasarkan kedekatan dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Adapun tahapan-tahapan metode Topsis yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya adalah membuat matrik keputusan, melakukan normalisasi data, membuat matrik keputusan ternormalisasi terbobot, menentukan matrik solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif, menghitung nilai preferensi, dan juga melakukan perankingan alternatif. Sistem pendukung keputusan ini nantinya akan dikembangkan dalam bentuk website, di mana ada 3 user pada sistem ini, yaitu pengguna, dalam hal ini seluruh petugas PST di BPS yang bisa mengakses informasi terkait PST dan juga melihat hasil perankingan pada setiap bulannya. Lalu ada admin dan juga tim penilai, di mana untuk admin sendiri bertugas untuk mengelola seluruh data pada sistem, baik itu data alternatif, data kriteria, dan lain sebagainya. Dan untuk tim penilai sendiri yaitu melakukan proses penilaian. Secara garis besar, alur kerja sistem ini nantinya tim penilai akan menginput nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria, lalu kemudian sistem akan menghitung dengan menggunakan metode Topsis dan akan memberikan hasil rankingan berdasarkan alternatif tertentu. Ini merupakan gambar diagram alir penelitian pada penelitian yang saya lakukan, di mana dimulai dari tahapan identifikasi masalah hingga tahapan pembuatan analisis dan juga kesimpulan tersebut. Model pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah model EJAR. Mengapa model EJAR dipilih? Karena sifatnya yang fleksibel, sehingga ketika misalkan ada hal-hal yang harus diperbaiki, maka bisa langsung diperbaiki tanpa harus mengulang dari awal. Adapun tahapan dari model EJAR ini ada 6. Yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan, lalu desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan juga yang terakhir evaluasi. Ini merupakan gambaran jadwal rencana penelitian yang dilakukan, di mana jadwal penelitian ini dimulai dari bulan Februari hingga bulan Juni pada tahun 2026. Pada lampiran ini berisi dokumen serta bukti-bukti terkait penelitian yang terdiri dari dokumentasi saat proses wawancara dan juga dokumen-dokumen pendukung yang digunakan pada penelitian ini yang didapatkan langsung dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta juga diselipkan link atau Google Drive yang berisi dokumen-dokumen terkait proses penilaian petugas PST berprestasi di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian presentasi proposal yang bisa saya sampaikan. Saya harap dengan adanya penelitian ini dapat membantu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan petugas PST berprestasi secara lebih objektif, sistematis, dan juga transparan. Saya juga mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.